Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat siang semuanya. Bertemu lagi di cerita akhir pekan. Seperti biasa di episode-episode sebelumnya, kita menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa dengan topik-topik yang menarik. Nah, hari ini Dewi live dari RRI Manado ya, untuk menyapa semua yang sementara mendengarkan atau menonton juga lewat YouTube channel di RRI Manado, atau mungkin juga di program 1 Manado, Pro 2 Manado, dan juga Pro 4 Manado. Hari ini di obrolan akhir pekan kita akan membahas tren kopi kekinian. Yang suka pisanbe, yang suka pi pecinaan, pi bahumol, atau juga masih sangat-sangat setia dengan coffee shop ya, di beberapa tempat. Nah, kita akan membahas hari ini lebih santai pastinya dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di studio, dan juga ada salah satunya yang terhubung via Zoom karena memang orang beda tempat ya. Jadi hari ini ada Kak Fred Jan Alfonso. Ini owner Bungkus yang pernah mampir di Bungkus yang ada di Komo, di kampus, atau di Dendengan Banjar atau Banjar ya, di Banjar. Mungkin so kenal sama beliau, atau mungkin juga ada yang candu banget nih dengan beberapa signature dari Bungkus pastinya. Nah, salah satu narasumber juga yang akan hadir kali ini ada Tri Wahyuningsih Esos MIKOM. Dia ini pengamat dan juga peneliti kopi. Jadi dia kemarin sempat bikin jurnal begitu soal bagaimana kopi ini membangun sebuah sistem baru begitu ya. Entah bagaimana cara mereka membangun komunikasi dalam budaya ngopi ini begitu, yang mungkin akan kita bahas-bahas juga. Tapi sebelumnya kita bakal kasih kesempatan untuk semua penonton dan juga pendengar yang mau bertanya-tanya mungkin ke Kak Fred, mau franchise bagaimana? So, siap buka franchise belum Kak Fred? Untuk saat ini sih sudah ada rencana ke sana, karena ada Bungkus sih sudah ada beberapa outlet sih, maksudnya bukan di Manado, cuman ada beberapa outlet di beda tempat. Gitu. Oke. Mungkin nanti akan kita bahas ya, atau mungkin Kak Fred mau bikin kelas online. Kelas online meracik kopi. Nantilah ya, pokoknya apapun yang akan kalian tanyakan soal tren ngopi kekinian bisa langsung nanti chatting WA di 0853424928, atau juga chatting di kolom komentar yang ada di YouTube channel RRI Manado ya. Sekarang torang mau ke Kak Fred dulu sambil menunggu Kak Tri ya pastinya. Nih Kak Fred mau tanya-tanya, sejak kapan Anda ini untuk serius begitu membangun bisnis coffee shop yang modalnya itu kalau seserius Bungkus ya itu tidak sedikit kan Kak Fred? Silakan. Sebenarnya kalau untuk kopi sih, kalau saya pribadi, saya sudah sering ngopi sama teman itu dari tahun 2012, 2013. Cuman ke Bungkus sendiri, jadi kita ada 3 orang ini, saya, adik saya, sama ipar saya. Jadi yang ipar saya ini pecetus. Maksudnya dari awalnya itu tahun 2017 kita bikin coffee shop yang benar-benar serius, yang ya lebih proper lah ya. Itu bukan pakai nama Bungkus sebenarnya. Oke. Nah, sering berjalannya waktu, tetap orang konsisten. Nah, itu di Biak. Jadi kalau saya asalnya dari Biak, Papua. Jadi coffee shop pertama di Biak, berjalan sampai tuh masa Covid. Oke, betul. Saya ingat banget tuh masa Covid tiba-tiba ada Bungkus. Kok berani sekali mereka ya. Yang lain tutup gerai, mereka buka gerai, say. Masa Covid otomatis kan ekonominya agak
menurun karena kita kan kafe kan mengandalkan orang yang dine in. Begitu. Betul. Nah di Biak pun begitu keadaannya. Terus ya ipar saya bilang coba kita bikin yang sistem model takeaway yang booth begitu. Cuman kafe tetap jalan tapi usaha sampingannya yaitu jadi awalnya bungkusnya terbentuk dari booth yang seperti UMKM normal, maksudnya cuman booth yang kecil. Yang cuman orang datang, makanya dikasih nama bungkus, cuman orang datang bungkus, pergi datang bungkus, beli minuman kopi, pergi. Setelah tuh COVID sudah boleh orang beraktivitas, muncullah ide pakai mobil. Oh, jadi 2000 berapa? 19 ya? Iya. Berarti Sunbay ini sebenarnya agak ketinggalan ngikutin bungkus justru. Iya. Kalau trennya sekarang ya. Oke, terus lanjut. 2019 2020 kan sudah kelar itu. Mobil pertama beroperasi di Biak itu mobil. Jadi pakai mobil apa? Mobil Volkswagen VW. Oh, oke. Jadi langsung orang kebetulan ada teman di Jogja, dia bantuin untuk cari sekalian di custom yang sudah boleh langsung di tanpa perlu modifikasi apa-apa, langsung orang boleh running. Jadi itu modalnya gede juga loh Kak Fred. Kebetulan ya orang cari yang masih masuk budget lah. Oke. Terus? Jadi ya 2020 setelah tuh COVID, orang sudah pakai mobil. Jadi bungkus cikal bakal bungkus tuh awalnya memang dari mobil, dari Oto. Jadi dari mobil VW bungkus tuh dari mobil dulu. Nah kebetulan ipar saya ini dia kan lulusan dari Unsrat. Betul. Jadi ada punya beberapa relasi yang masih ada di Manado. Dia bilang coba saya kebetulan ada pengurusan apa begitu di Manado. Ketemulah sama teman-temannya. Terus diajakin nongkrong di saat itu di beberapa coffee shop di Manado. Dia bilang coba kita buka cabang lah di Manado. Iya betul. Aku ingat banget itu setelah COVID sekali. Iya. Bener-bener literally abis COVID langsung buka. Ada tempat baru nih di Komo namanya Bungkus. Kok namanya bagus banget ya. Filosofinya bagus gitu, bungkus gitu. Biar kayak menarik orang untuk beli yuk bungkus begitu kan. Terus. Ya akhirnya ceritanya ya sudah buka cabang kedua ya di Manado. Buka cabang kedua di Manado. Berjalan hampir 2 tahunan lah di Komos itu. Itu saya belum pernah ada sih. Saya masih tetap coffee shop dengan nama yang lama masih tetap beroperasi. Oh, tetap beroperasi. Jadi ada kita running dengan 2 nama yang berbeda. Setelah itu karena saat ini kan orang masih kalau di Manado masih yang tempat masih kontrak gitu. Jadi setelah masa kontraknya tidak bisa diperpanjang dengan ada alasan tertentu. Akhirnya orang memutuskan untuk pindah. Oke, tapi masih bisa survive. Untuk survive masih bisa. Iya, karena ini susah-susah gampang. Kita tadi off air sempat ngobrolin karena tidak banyak coffee shop yang bisa seperti Bungkus gitu. Pindah tempat boleh saja, tapi belum tentu penikmatnya pindah tempat juga. Iya kan, karena terlalu jauh ini dari Komo mau pergi di kampus begitu kan, dari kampus pindah ke Banjar sekali. Tapi kayak fans-fans atau penikmat kopi Bungkus itu ternyata masih loyal sampai hari ini. Itu yang membuat Dewi penasaran sama Kak Fred. Apa yang kamu lakukan begitu agar bisa survive? Ditambah dengan sekarang di tren ngopi kekinian untuk di Sulawesi sendiri ya, kita tahu sendiri kan di Manado ada Sunbay. Di Tondano ada Moonbay, ya. Di Tomohon ada Bye Bye gitu. Ini kan kayak jangankan Bungkus ya, beberapa nama-nama coffee shop franchise terbesar di Indonesia pun datang ke Manado dengan tren ngopi terbaru ini tuh agak merasa kesulitan karena pembelinya mulai terpecah-pecah begitu ya. Nah, caranya Kak Fred ini agar bisa lebih stabil, mencoba untuk survive gitu dengan genjatan tren ngopi kekinian. Kalau untuk mencoba untuk survive sih tidak ke situ sih, lebih ke yang torang jadi ya kalau torang berbicara tentang coffee shop, menurut saya pribadi juga coffee shop kan sesuatu yang punya
pertama ya bisnis F&B betul. Cuman kalau lebih spesifik ke coffee shop, terutama lokal coffee shop, bukan franchise ya, itu menawarkan sesuatu yang memang punya identitas begitu. Iya. Dari konsep yang mereka bikin, dari apa produk yang mereka jual, pasti ada ada offering ke customer di mana ya kalau mau minum kopi yang seperti begini ya ada di sini. Jadi Tergantung pilihan dan apa ya, mungkin selera masing-masing gitu. ya betul. Jadi bukan bicara soal oh produk yang ini yang paling yang enak di sini, yang ini yang enggak enak di sini. Lebih ke yang orang bangun bisnis coffee shop, orang bangun orang punya market. Jadi bangun pasar. Ndak yang terlalu memang penting kalau pebisnis ya jemput bola penting. Betul. Cuman kalau coffee shop sendiri ya karena keadaan di mana yang coffee shop bertumbuh seperti jamur gitu. Oke. Tapi banyak juga yang enggak sedikit juga yang bisa bertahan. Betul. Lebih banyak cuman 1-2 tahun langsung sudah entah tutup permanen atau mungkin pindah nama dan sebagainya. Tapi kalau orang bangun market dengan ada identitas, ya marketnya terbentuk. Jadi mungkin menurut saya dibungkus orang berjalan bisa survive karena sudah ada market yang orang bangun. Betul. Bukan hanya isi dibungkus ya, ada coffee shop juga di Manado yang memang punya market sendiri yang tidak terlalu terpengaruh sama. Nah, itu dia sih. Iya. Betul-betul. Jadi kayak sebenarnya coffee shop ini sangat-sangat membantu begitu ya. Membuat istilahnya kata mudahnya ada komunitas sendiri begitu. Diawali dari ngopi. Nah, inilah yang diteliti sama Mbak Tri begitu ya. Kayak kok penasarannya dia, ini orang-orang pada ngomongin apa sih di coffee shop gitu ya. Kayak selain menikmati kopinya sudah pasti, karena nanti kita akan bahas-bahas bagaimana Bungkus memilih biji kopi terbaiknya sehingga mereka masih bisa stabil sampai hari ini dan semua orang bungkus begitu ya. Ini kita mau ke Mbak Tri dulu yang sudah terhubung di link Zoom. Jadi Mbak Tri ini salah satu orang yang kemarin penasaran banget gitu. Ini orang-orang di coffee shop ngomongin apa sih gitu. Nah, beliau juga sekarang live dari Medan. Apa kabar Medan? Halo, baik-baik Mbak Dewi. Aman di sana ya, cuaca dan segala macamnya ya, Mbak Tri. Alhamdulillah aman-aman semuanya Mbak Dewi. Tadi kan Kak Fred udah bilang ya bahwa ya memang coffee shop itu sangat berpengaruh gitu, menciptakan pasar yang baru atau komunitas yang baru begitu ya. Nah, ini yang saya tanyakan ke Mbak Tri, apa yang Anda dapatkan dari penelitian itu? Kira-kira orang-orang tuh di coffee shop ngomongin apa sih sehingga mereka begitu setia begitu di salah satu coffee shopnya, entah mungkin signature-nya yang mungkin mantap gitu ya, atau mungkin obrolan-obrolan apa sih yang terbangun gitu di sebuah coffee shop? Silakan. Oke. Menilik kalau melihat penelitian yang memang pernah saya laksanakan ya di suatu tempat yang sangat-sangat kental untuk budaya kopinya. Nah, itu dia. Mungkin ini juga tempat yang Mbak Dewi juga tahu gitu ya, Aceh. Mungkin kopi Aceh ya dengan budaya ngopinya. Kopi Aceh juga memang best seller juga di sini ya, Kak Fred. Kalau saat ini mungkin kopi Aceh Gayo sih kalau untuk lebih ke kopi filter begitu. Oke, terus Mbak Tri gimana? Iya, jadi kalau Aceh itu memang yang paling terkenal kopi Gayo ya. Itu ada di dataran tingginya Aceh Tengah, Takengon. Nah, di sana itu kalau misalnya pernah menonton filosofi kopi, betul. Ya, itu ketika itu ada Rio Dewanto ya. Ada seorang budayawan di Takengon, kalau beliau itu sebenarnya orang Jawa, tapi kalau di sana dikenal dengan Bang Gembel. Nah, dia ikut tuh dalam filosofi kopi. Jadi budaya kopi itu sendiri sebenarnya bukan komunikasi yang membangun sebuah budaya kopi, tetapi budaya kopi itu yang membangun komunikasi, sehingga ada sebuah anekdot itu yang mengatakan nggak ngopi nggak cakap gitu. Betul. Ya, jadi kalau misalnya tidak ada kopi, tidak ada cakap gitu, tidak ada komunikasi. Nah, itulah yang terbangun dalam budaya kopi itu sendiri. Ada
terhidang kopi di situ, maka komunikasi akan terjalin, maka hubungan akan ada, maka keputusan-keputusan itu akan terbangun, akan terbentuk. Nah, seperti itulah budaya yang tercipta. Dan saat ini walaupun ya sekarang kopi sudah kekinian gitu ya, baik itu varian-varian rasanya, kemudian juga tempatnya yang lebih kreatif gitu ya, tempatnya juga lebih modern gitu dibandingkan yang dulu, tapi tetap yang namanya budaya kopi nggak cakap. Padahal kadang-kadang kalau misalnya kita dengar gitu ya, mau kemana, yuk ngopi yuk, belum tentu juga ke warung kopi untuk ngopi gitu ya. Kadang kan juga ada jus, ada teh atau minuman yang lain, atau apalagi sekarang lagi happening matcha begitu ya. Oke, itu mungkin versi yang ketiga ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari versi yang tradisionalnya mungkin lebih kepada hubungan. Jadi mereka tuh pilih minuman kopi yang lebih bersahabat di kantong dan juga untuk teman ya, kayak kopi tubruk, tanger, yang kayak begitu sih. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan komunikasi Mbak Dewi, artinya itu tergantung siapa yang menikmati kopi. Tapi ada kopi, ada komunikasi. Ada kopi itu ya udah, kita nyaman aja, karena kita balik lagi ketika kita lihat bagaimana cara kita minum kopi itu berbeda sekali dengan cara kita minum teh gitu ya. Kalau minum kopi tuh kayak diseruput gitu, itu udah terbawa sama semua orang gitu ya Mbak Dewi ya. Kayaknya nggak diajarin gitu kalau minum kopi tuh diseruput. Jarang orang minum kopi langsung gleg-gleg iya, gitu ya. Kayak pelan-pelan, panas say. Tapi itu betul ya. Iya benar. Minum kopinya nanti sedikit, tapi habisnya sampai berjam-jam gitu ya Mbak Dewi. Iya betul-betul. Dan di situ terbangunlah sebuah komunikasi begitu ya antara penikmat kopi. Nah ini mungkin yang aku mau tanyain ke Kak Fred dulu nih. Signature apa? Atau yang paling laris dia dibungkus sehingga orang-orang tuh kayak mereka suka beli itu. Dan dari kopi buatan Kak Fred dan teman-teman bungkus inilah yang menciptakan komunitas baru begitu. Atau mungkin mereka yang loyal dengan bungkus untuk setia menghabiskan waktu mereka minum kopi sajian dari bungkus itu. Kira-kira signature apa? Atau mungkin nama menunya? Kalau untuk produk yang sebenarnya bukan signature, kalau bahasanya saya sih bukan signature, karena kan tren kopi kekinian itu ya kopi yang milk base. Oke, betul. Setuju. Terus mungkin viralnya awal-awal mungkin kalau yang pandangan saya viralnya tuh dari ada satu brand di Jakarta di mana dia yang bikin tuh kopi susu aren begitu viral. Iya betul. Di mana-mana kan banyak, itu bukan sebuah signature karena di coffee shop lain pun ada. Cuman mungkin dikemas dalam mungkin penamaan yang beda atau dikemas dengan cara yang berbeda saja. Kalau di kita lebih ke recommended menu ya. Ya karena paling sering dibeli. Kalau di kita ya kopi kita namain sesuai dengan nama tempat, kopi bungkus begitu. Oke. Jadi mungkin sama aja tapi namanya berbeda. Pemilihan biji kopinya bagaimana? Kalau dari bungkus sendiri, apa yang kalian pertahankan sampai hari ini untuk pemilihan biji kopinya? Kalau untuk pemilihan biji kopi, untuk produk yang kita tawarkan, terutama produk kopi yang kopi kekinian lah, milk base, kopi susu yang ice maupun hot. Untuk biji kopi kita mempertahankan espresso base yang roast. Dia blendnya yang rasionya tidak pernah berubah dari awal kita bikin coffee shop sampai saat ini. Oke. Jadi ada ciri khas sendirilah juga ya. Kita dari dulu ya 70%-nya kita pakai Arabica, 30% dari dalam 1 kilo biji kopi. 70%-nya Arabica, 30%-nya Robusta. Aku bisa membayangkan baunya, wanginya seperti apa sih itu. Itu yang paling best seller gitu ya. Yang mungkin sejauh ini yang benar-benar membuat orang tuh ketagihan dan pengen balik lagi ke bungkus. Tapi setuju sama Mbak Tri nih ya, Mbak Tri. Tadi Mbak Tri bilang kayak
kopi lah yang sebenarnya menghadirkan sebuah komunikasi dan komunitas baru. Ini yang aku mau tanyain ke Mbak Tri ya, setelah penelitian yang cukup panjang dan serius ini gitu ya, ketika orang lain mikirin hal-hal yang lebih pelik begitu, tapi ini sebuah hal yang sebenarnya banyak orang nggak kepikiran gitu. Ini kan kalau ngomongin masalah kopi zaman dulu, penikmat kopi zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda jauh banget. Sama kayak Kak Fred bilang, sudah pakai milk base gitu ya. Ada yang tambah udah bukan kopi lagi, jadi pilihannya lebih ke matcha, taro, bla 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 begitu. Komunikasi yang terbangun tetap di coffee shop nih. Tapi perbedaannya apa sih antara penikmat kopi zaman dulu yang base-nya kopi hitam, pakai gula atau nggak pahit ya kan, atau setengah gelas gitu, sama yang sekarang third wave coffee shop. Bagaimana nih Mbak Tri? Silakan. Perbedaannya Mbak itu cukup signifikan sebenarnya. Tadi juga sudah saya sampaikan ya. Kalau penikmat kopi zaman dulu atau penikmat kopi yang tradisional, mereka lebih mengutamakan nilai-nilai kebersamaan. Oke. Seperti ini, kalau di Takengon itu ada konstruksi sosial untuk penikmat kopi yang awalnya itu kita minum kopi itu kebersamaan di rumah bersama dengan keluarga. Kemudian ketika tamu hadir itu diagungkan dengan menghadirkan kopi. Kemudian kopi berpindah ke warung kopi atau kafe. Kemudian berpindah lagi dengan ada namanya mobil kopi. Mungkin kalau misalnya di Medan itu ada yang kopi-kopi dorong ya. Kalau di Manado ada nggak sih? Ada. Dorong? Ini kopi dorong banyak juga. Banyak ya. Nah itu perpindahan. Artinya orang itu mau menikmati kopi di mana saja dan kapan saja, bahkan sekarang itu lebih cepat gitu. Tapi intinya adalah mereka mau menikmati kopi sambil berkomunikasi. Nah kalau yang tradisional ini, mereka itu lebih kepada yang ringan-ringan, yang santai, kemudian kopi-kopi yang sederhana, yang ringan juga di kantong, pokoknya bisa setara dengan semua kelas gitu ya, kelas ekonomi. Seperti ya kayak kopi tubruk, kemudian sanger. Kebersamaan yang paling penting, mereka menghargai itu. Nah, bedanya kalau misalnya sekarang generasi ketiga ini, itu mereka lebih kepada rasa. Apalagi sekarang makin pinter ya. Lebih picky ya berarti ya? Maksudnya? Maksudnya mereka tuh lebih kayak lebih mengutamakan benar-benar kayak rasa yang enak aja dulu gitu. Aku maunya di situ begitu. Mereka itu lebih kepada kreativitas sih Mbak, bukan rasa yang kreativitas. Seperti tadi Mas yang bilang ya, dicampur dengan milk gitu-gitu ya, campur taro, jadi tidak origin lagi kopinya tadi. Tapi kalau misalnya hanya sekedar sanger kan dia beda ya, sanger dengan kopi susu. Kalau kopi susu dia lebih banyak susunya daripada si kopinya. Tapi kalau sanger dia hanya sekian saja susunya dan tidak merubah rasa si kopi. Nah, kalau generasi tradisional tuh lebih senang yang begitu ya, kopinya jangan hilang gitu, kopinya tetap ada. Karena taste kopinya itu yang paling penting. Sedangkan generasi sekarang ini ya memang lebih pengen yang kreatif, yang lebih dimacem-macemin rasa kopinya. Apalagi gitu ya. Instagramable gitu kan penyajiannya. Benar sekali Mbak Dewi. Betul. Kira-kira begitu sih. Tapi nih kalau dari penelitiannya Mbak Tri ya, hal apa sih yang menurut Mbak Tri itu sangat menarik ya? Ya mungkin yang salah satunya adalah membangun komunikasinya. Tapi di luar dari komunikasi itu kira-kira apa yang Anda temukan gitu? Maksudnya Mbak Tri temukan sesuatu yang justru lahir dari coffee shop sendiri. Selain, silakan. Oke, jadi gini. Yang saya temukan ya, ini kita beralih ke budaya ya. Memang kopi itu adalah budaya ngopi yang saat ini berkembang hingga generasi saat ini gitu ya, generasi Z gitu ya. Nah, jadi kopi itu ternyata dulu pada zaman dahulu penjajahan itu juga sudah disebutkan. Teguh Umar mungkin pernah mengatakan kalau besok kita masih bernyawa, mari kita bertemu di warung kopi Melaboh. Mantep. Gitu. Kenapa dia nggak bilang warung Tegal gitu, warung nasi? Kenapa nggak bungkus aja gitu? Nah, seperti itu gitu. Artinya kopi ini benar-benar melekat gitu loh dari zaman penjajahan gitu. Kalau besok kita masih bernyawa, mari kita bertemu. Nah gitu. Nah sampai saat ini juga kopi ketika seorang penikmat kopi datang ke tempat yang memang dia rasa di situ banyak atau terkenal dengan
enaknya kopi, dia pasti nanya tuh sama baristanya. Saya mau kopi yang paling enak gitu. Kenapa dia sebutkan saya mau kopi yang paling enak? Karena di situ tuh dia sudah punya penilaian bahwasanya sini kopinya enak-enak. Jadi dia mau yang paling enak. Nah, itulah komunikasi yang terbentuk antara penikmat kopi dengan barista. Jadi baristanya akan menjelaskan, oh kopi ini dia akan memberikan kopi-kopi yang dia rasa ini yang terbaik gitu. Nah, itu komunikasi yang terbangun dari kopi. Itu adalah budaya yang tidak diajarkan tapi terbentuk sendiri melalui kopi. Luar Hal biasa. yang menurut saya itu menarik sekali gitu. Aku juga baru nyadar juga sih, itu benar nggak sih Kak Fred? Maksudnya apa yang dijelaskan sama Mbak Tri ya? Apakah salah satu treatment dari baristanya sendiri memperlakukan customernya sesuai dengan kopi yang lebih cocok dengan dirinya adalah salah satu cara juga untuk menjaga loyalitas pelanggan? Ya relasinya sih masuk, maksudnya pengalaman pribadi saya juga begitu. Jadi hospitality yang kita bangun di coffee shop yang bakal membentuk market pasarnya kita. Terutama kan kita bicara soal kalau kita kan berbisnis, jadi tidak hanya sekedar kita bikin produk yang bagus, tapi hospitality yang kita kasih. Jadi karyawan, staff atau saya pribadi, kita selalu memberikan pelayanan yang kepada customer di mana yang experience yang mungkin di tempat lain dia tidak dapatkan. Jadi dia bakal balik lagi bukan soal masalah produknya kita enak, karena mungkin merasa sudah ada hubungan dengan kita. Jadi betul, sudah betul. terbentuk, daripada saya mau pergi ke tempat lain, di situ kan udah ada teman. Betul. Balik lagi, jadi bakal siklus yang bakal berulang-ulang, jadi terbentuk market begitu. Oke, itu seru sekali. Ini mungkin berhubungan langsung juga dengan penelitian yang Mbak Tri tadi ya. Tapi kalau mau Dewi tanyakan, bagaimana cara bungkus ini kalau tetap survive? Tadi kita sudah bahas kan ya. Inovasi apa yang sekarang sementara bungkus bangun dengan persaingan seperti yang kayak Mbak Tri bilang, ada kopi dorong begitu ya. Terus kopi van, pakai mobil-mobil jadul yang sekarang juga sudah berjamuran di kota Manado begitu. Sementara kamu yang buka coffee shop sendiri ini kan sudah pasti modalnya jauh-jauh lebih besar daripada mereka. Walaupun sebenarnya usahanya kurang lebih hampir sama begitu ya. Tapi apa yang kamu lakukan gitu Kak Fred untuk bisa ya inovasi apalah gitu yang kamu lakukan saat ini agar bisa bersaing imbang dengan mereka yang mulai berjamuran di luar sana? Sebenarnya sih kalau bilang bersaing, kalau saya sih kembali lagi, jadi mungkin target pasarnya yang mereka dengan saya dengan bungkus sudah menurut saya berbeda. Jadi saya tidak merasa sesuatu persaingan. Jadi karena terbentuk marketnya kita bungkus seperti apa, jadi kompetitif walaupun terlihat ini dia jual kopi juga gitu, kayak buka street coffee dan lain-lain. Menurut saya bukan suatu kendala yang besar karena sudah terbentuk market. Jadi lebih ke yang untuk survive ya kita harus punya target pasar. Jadi target pasar sudah terbentuk, ya pasti kita tetap bisa survive. Dan kita sudah punya suatu perhitungan di mana yang ini kita kurang, ini kita tidak survive, ini survive, ini tidak survive. Jadi ada suatu sudah bikin titik perhitungan di situ. Oke, jadi ada yang perlu di take out dan dipertahankan gitu ya. Jadi kayak ya sudah, kalau kita sudah punya pasar, mereka setia, kita tahu cara mengambil hatinya. Kayaknya sih so far so good lah. Begitu ya. Ini seru nih. Ini mungkin juga akan menjadi pembelajaran buat teman-teman ya yang lagi mendengarkan di Pro 2 FM, Pro 1 Manado atau Pro 4 Manado juga, yang mungkin terpikirkan untuk membangun bisnis. Sebenarnya nggak cuman berkaitan dengan coffee shop ya, tapi apapun itu yang mungkin akan bisa membuat
market kamu jauh lebih lancar dan juga akan membuat usaha kamu jauh lebih baik. Dan bahkan mungkin teori-teori dari Mbak Tri tadi ya, yang mungkin nanti akan kita tanya-tanya teori-teori apa yang Anda temukan dalam penelitian ini gitu ya. Sehingga ini juga sebenarnya penting untuk usaha-usaha lainnya gitu, karena sebuah komunikasi komunitas terbaru yang terbentuk dalam sebuah tren ngopi gitu ya, itu juga sangat-sangat penting. Nah, nanti kita akan lanjutkan yang mau tanya-tanya ke Mbak Tri gitu ya, mungkin tentang penelitiannya atau ke Kak Fred juga soal coffee shopnya gitu ya. Mungkin nanti bisa chatting WA di 0853424928 atau bisa chatting juga di kolom komentar yang ada di YouTube channel. Kita mau break dulu ya sebentar. Yang pasti untuk semua sobat budaya jangan lupa teman Pro 2 dan juga pendengar RRI Pro 1, kita akan kembali lagi masih di obrolan akhir pekan. Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanua. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah kanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepas ke tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Pro 4 FM, Suara Budaya, Kawanua. Oke, masih di obrolan akhir pekan, masih dengan Kak Fred, ini owner Bungkus, dan ada juga Mbak Tri, salah satu, jadi beliau ini sebenarnya ya FYI, pendengar dan penonton, beliau ini juga salah satu pegawai Radio Republik Indonesia, tapi bukan di penyiaran. Aku heran deh, kenapa enggak sih masuk penyiaran aja gitu, kenapa harus di layanan usaha begitu Mbak Tri, padahal ini penelitiannya juga cukup bagus begitu, mengingat dengan komunikasinya Mbak Tri yang sangat-sangat baik ini sebagai salah satu orang yang juga cukup detail gitu melihat sebuah komunitas terbentuk, mengkomunikasikan apa aja atau membentuk komunikasi apa saja dalam sebuah komunitas itu tuh menurut aku hanya dipikirkan oleh orang-orang yang serius begitu ya. Ini penting karena menurut aku nggak banyak orang yang menyadari bahwa seringnya kita berkumpul di sebuah tempat itu membangun sebuah komunikasi, ternyata kita membuat sebuah komunitas yang baru dan mungkin akan berdampak besar begitu ya, entah bagi misalnya kalau untuk sektor industri begitu atau mungkin coffee shop gitu ya, itu sangat penting karena dari kita berteman berkomunikasi kita bisa ngajakin orang-orang lain begitu ya. Ini juga menjadi keuntungan besar bagi pengusaha kopi juga, karena ini salah satu metode yang menurut aku masih dipertahankan banyak orang kalau mau membangun usaha gitu. Jadi mereka mau melihat dulu kita banyak tamangnya ndak kalau bahasa Manadonya begitu, kayak aku punya banyak temen nggak ya? Karena pasti market awal itu akan dipasarkan kepada teman-teman terdekat begitu. Seperti ceritanya Kak Fred tadi,
ada salah satu saudaranya Kak Fred juga yang bilang ya udahlah di Manado aja gitu, teman-teman aku banyak, dan ternyata boom meledak begitu ya. Dari kalian yang bersahabat muncul sahabat-sahabat baru lewat komunikasi yang terbentuk dalam tren ngopi ini begitu. Tapi nih Mbak Tri, kalau aku mau tanya sendiri, kalau tren ngopi di Medan sendiri sekarang tuh yang lagi hype apa sih? Mungkin nggak jauh berbeda ya dari tempat-tempat yang lain ya Mbak Dewi ya. Kalau misalnya tren ngopi ya tempat-tempat yang nyantai, yang anak muda maunya ya macam-macam juga kayak matcha gitu-gitu ya. Kopi yang sudah di-mix dengan berbagai varian-varian rasa dan juga unik-unik lah. Bahkan saat ini juga, tapi penikmat-penikmat kopi untuk anak-anak muda generasi Z juga makin pintar ya. Kalau dulu kita mungkin katakan namanya kopi itu pahit gitu, makin pahit kopi ya makin enak gitu. Jadi terkadang ada coffee shop yang memang tanda kutip gitu ya, artinya ketika proses roasting itu kopinya itu dibuat lebih gosong gitu ya, jadi aroma pahitnya itu keluar gitu ya, lebih pahit. Jadi dia sedikit memberikan kopi ya, tapi rasa pahitnya sudah luar biasa dan itu digemarin gitu. Tapi generasi sekarang juga makin pintar ya dengan taste-nya, bahwasanya mereka sudah paham gitu dengan minum kopi, mereka sudah tahu oh ini kelas roastingnya kelas yang mana ya gitu. Jadi bukan hanya sekedar kopi itu harus pahit gitu. Betul. Ternyata mereka itu lebih peka dengan kopi-kopi walaupun dicampur dengan berbagai varian rasa. Betul. Jadi kalau di Medan ya hal seperti itu sudah banyak ya di kafe-kafe shop, di tempat lain juga sama sih Mbak Dewi. Betul. Bahkan sekarang juga ada yang kayak anak gym mau ngopi kayak tenang aja, kita pesan americano. Biasanya tanya dulu robusta atau arabica begitu ya. Tapi kalau americano dibungkus sendiri yang paling laris pakai biji kopi apa? Kalau untuk kopi klasik gitu kayak americano gitu, black, kita full arabica. Full arabica. Oh, mantap. Pagi-pagi begini. Huhuy. Sudah siang sih sebenarnya ya. Nih Mbak Tri dan Kak Fred, orang mau ke komentar dulu ya. Ini ada yang masuk juga via YouTube channel dari Om Nyong. Sekarang ngopi sudah jadi budaya. Di Manado hampir semua sudut ada rumah kopi, baik yang modern, klasik, street dan lain-lain. Dan itu bagus karena perekonomian UMKM semakin bergairah. Nah, kalau tadi Kak Fred sudah jelaskan kan kayak street coffee atau juga coffee-coffee yang berjamuran di sana sini tuh sebenarnya bukanlah hal yang membuat kalian ragu untuk bisa tetap survive ya. Jadi kayak ya udah kita bersaing sehat saja karena kita sudah punya pasar masing-masing begitu ya. Karena Kak Fred sudah membentuk sebuah komunitas yang jauh lebih lama, bahkan zaman-zaman Covid orang-orang pada takut ngeluarin duit ya kan. Mereka mau menyajikan sesuatu di tengah krisis pada saat itu, bisa dibilang seperti itu ya. Tapi ini Kak Fred, aku mau tanya sendiri untuk pemilihan biji kopi. Tadi kan Kak Fred sudah jelaskan, Kak Tri juga tadi sudah sentil. Sekarang tuh penikmat kopi lumayan agak picky ya gitu. Mereka bisa merosting sendiri pengusaha kopinya ya dengan taste-nya itu begitu. Kamu agak khawatir gak sih Kak sama hal-hal yang seperti itu? Cara mengatasinya seperti apa kira-kira? Karena sekarang komentar-komentar tuh kayak aduh sudah jupi kopi shop di sana, DP kopi besai begitu, talbanya susu begitu. Atau mungkin ada yang bilang kayak aduh DP kopinya enak sekali begitu. Kalau Kak Fred gimana? Sebenarnya sih kan kalau apa namanya selera rasa kan itu relatif, maksudnya beda-beda lah. Kalau untuk mengatasi hal kayak begitu, kalau kita dibungkus kan kita apa namanya konsisten sama standar yang kita punya, yang kita bikin. Jadi dari mulai bahan baku yang kita pakai sampai saat ini pun tidak pernah berubah begitu. Jadi bahan baku yang dipakai dan apa komposisinya seperti apa tidak pernah berubah. Jadi lebih ke konsisten dengan produk. Oke. Jadi lebih konsisten ke produknya ya, begitu ya. Jadi apa namanya? Walaupun bungkus yang di Manado ataupun di Jayapura ataupun di Biak,
rasanya ya itu. Oke, bungkus banget lah pokoknya ya. Sulit dijelaskan kan. Jadi kalau mau ke Manado jangan lupa kebungkus begitu. Nih kita kembali ke Kak Tri, selera yang sudah disentil sama Mbak Tri ya tadi bahwa penikmat kopi zaman sekarang sama zaman dulu emang beda jauh banget begitu. Yang mungkin Dewi tanyakan gitu ya ke Mbak Tri, kira-kira apakah budaya kopi itu bisa menjadi sarana diplomasi budaya kita enggak sih yang ada di Indonesia nih khususnya? Atau mungkin identitas lokal, apakah itu sangat-sangat berpengaruh dan sepenting itu emangnya? Karena kita kan cuma ngopi biasa sama teman-teman aja biar kelihatan keren gitu kalau zaman sekarang mah. Silakan Mbak Tri. Oke, tentu bisa ya Mbak Dewi ya. Seperti halnya di Takengon, tidak semua juga masyarakat itu minum kopi di sana. Tapi mereka sadar akan budaya kopi yang memang harus dijaga. Karena itu, kalau misalnya kita pergi ke Takengon ya, Aceh Tengah, Gayo, itu setiap rumah pasti punya satu pohon kopi. Keren banget ya. Setiap tamu itu pasti disuguhkan itu kopi gitu, karena mereka merasa minuman kebesaran mereka adalah kopi. Dan itu semua multi etnis ya, tidak di Takengon itu tidak hanya Gayo di sana, tapi banyak sekali etnis ada di sana, dan mereka tuh satu pemikiran ya, satu mindset bahwasanya kopi adalah memang budaya yang mereka jaga turun temurun sama anak cucu hingga saat ini. Jadi itu menjadi identitas lokal untuk Takengon, Aceh ya, yang memang produksi kopinya di sana nomor 1 gitu ya Mbak Dewi. Oke. Kemudian kalau misalnya kita beralih ya, tadi kan Indonesia, mungkin Mbak Dewi pernah dengar deh, kalau selera di Amerika itu mereka itu senang dengan, saya pernah melihat produksi kopi. Jadi kopinya itu dibusukkan, kulit dagingnya itu belum dikupas sama sekali, dibusukkan itu selama 3 bulan. Baru kulitnya atau dagingnya itu dikupas, baru dijemur. Itu baunya luar biasa loh. Kalau kita bilang ini tuh kayak bau bangkai gitu ya, asam bangkai. Tapi di Amerika sangat-sangat laris gitu loh. Dan itu ada diproduksi oleh Indonesia ya, menyesuaikan dengan budaya yang ada di Amerika, karena mereka suka taste yang seperti itu. Artinya budaya itu terbentuk menjadi sebuah identitas lokal gitu. Jadi, nah itu dia Mbak Dewi. Jadi memang seberpengaruh itulah ya untuk membentuk sebuah kebudayaan budaya ngopi juga gitu, identitas masing-masing. Karena betul juga kalau orang ke Kota Mobagu, dorang punya yang namanya kopi jahe, kopi Kota Mobagu begitu ya. Tapi kalau di Manado sendiri dari kacamatanya Kak Fred nih, kopi-kopi apa sih yang paling laris sekarang untuk kopi-kopi lokal ya, biji kopi lokal? Kalau untuk biji kopi lokal sih lebih ke masih tetap, kalau roaster lokal masih tetap lebih ke penggunaannya lebih ke manual brewing, lebih ke kopi-kopi filter begitu. Paling ada dari Tomohon, dari. Tapi kopi Aceh masih masuk hitungan juga kan ya, Sanger. Kalau kopi Gayo sendiri kayaknya sudah nasional deh. Iya sih ya kan. Kayaknya sekarang kopi Gayo juga kemarin kan aku sempat ke Kuta juga, mampir nih ke salah satu kebun kopi yang dimakan sama luwakan, tapi mereka menyebutkan Gayo dan Sanger juga begitu, yang kayak mereka bilang mereka juga udah saingan kita ya, walaupun memang harga si kopi luwak masih tetap mahal begitu. Oke, luar biasa. Kayaknya kita harus pergi ke Aceh ngerasain langsung gak sih ini? Tapi ngomongin masalah kopi nih ya, semua orang tuh merasa bahwa tren ngopi ini adalah salah satu tren yang membuat mereka tuh bisa menambah value-nya, begitu ya. Kadang-kadang ada orang yang nggak suka kopi, malah pengen pergi ke coffee shop gitu, karena aku pengen masuk dalam ekosistem baru ini nih, orang-orang yang suka ngopi ke sana kayak keren banget begitu. Tapi masalahnya aku punya asam lambung nih. Nah ini pertanyaan dari YouTube.
Dari Tina Justina, adakah perpaduan kopi yang aman gitu kira-kira Kak Fred diminum sama penderita asam lambung? Makasih, biar dia tuh gak kehilangan trennya juga. Masih pengen ngopi tapi yang cocok buat asam lambung. Kalau sarannya Kak Fred apa? Kalau saya sih sarannya ya pola makan teratur sih pertama. Itu pasti makan dulu Untuk lah. pilihan kopinya? Kalau pilihan kopinya lebih ke Arabica. Oke. Kalau menurut saya ya. Terus dikurangin susu sih. Oh, oke. Karena laktosnya itu yang biasa terkadang jadi trigger untuk berasa agak sedikit. Jadi susunya mungkin Dikurangin ya. Ya karena memang justru katanya ya itu tadi kopi tuh mungkin lebih baik dikonsumsi lebih tanpa pemanis justru biar tidak asam lambung ya. Mungkin bisa menjawab gitu. Oke. Nih karena waktu kita sudah semakin mepet, mungkin terakhir aku mau tanya ke Mbak Tri dan juga Kak Fred dulu. Mungkin ke Mbak Tri. Mbak Tri, silakan mungkin yang terakhir dari penelitian yang kamu dapatkan, kesimpulan besarnya gitu ya soal budaya ngopi ini sendiri seperti apa dan apa yang perlu kita pertahankan ke depannya untuk menciptakan atau mempertahankan kebudayaan ngopi kita yang ada di Indonesia. Silakan. Oke, jadi dalam ngopi itu sendiri ternyata budaya ngopi itu bisa mengkonstruksi sosial, mengikuti segala perkembangan zaman. Walaupun saat ini dengan generasi-generasi teknologi yang canggih, kemudian juga zaman-zaman joget-joget, TikTok gitu ya, tapi kopi itu tidak tertinggalkan. Bahkan mungkin ketika kita rapat atau kita meeting atau apa, kita ada dengar coffee break gitu, kopi tetap dibawa gitu kan. Jadi dalam segala kelas. Nah, artinya budaya ngopi sendiri itu bisa mengkonstruksi perubahan-perubahan perilaku manusia dengan tingkat sosialnya. Kopi tetap tidak tertinggalkan dan bahkan tetap eksis gitu ya. Fenomenologi untuk sosial masyarakat itu kopi tidak tertinggalkan. Konstruksi sosial dan juga literasi budaya itu juga tetap memegang teguh yang namanya kopi itu untuk membangun komunikasi, kemudian membangun kesepakatan, keputusan, dan budaya kopi itu melekat erat di dalamnya. Jadi artinya adalah bukan kopi yang mengikut kita, tapi ternyata budaya ngopi itu kita yang melekat kepada budaya ngopi dan tidak tertinggalkan sampai saat. Jangan sampai kebalik ya. Ya setuju deh sama Mbak Tri. Ini yang terakhir ke Kak Fred ya. Seperti yang sudah tadi Kak Fred katakan, yang satu poin yang saya ambil adalah kayak kompetitor bisa di mana saja begitu ya. Tapi mereka bukan benar-benar saingan kita. Marilah tumbuh dan berkembang bersama lewat media yang sama gitu ya. Kita berkembang lewat kopi. Ini mungkin Kak Fred bisa menyemangati ya kepada mereka-mereka yang mungkin mau membangun bisnis tapi sudah tidak pede karena melihat sekarang coffee shop, street coffee di mana-mana berjamuran begitu ya. Dengan pengalamannya Kak Fred begitu pindah 3 kali sejauh ini, apa yang pesan yang ingin disampaikan gitu kepada mereka-mereka yang ada di sana yang mau membangun bisnis yang sama seperti Kak Fred? Silakan. Pertama sih kan otomatis harus kenali bisnisnya seperti apa. Edukasi sih penting. Oke. Edukasi penting sekali. Karena pengaruh bagaimana kita bisa survive terhadap produk yang kita jual itu kita memang perlu namanya edukasi terhadap produknya tersebut. Jadi jangan termakan tren sih. Oke. Dan tetap semangat mencari cuan jalur kopi ya. Mungkin kita akan menunggu beberapa penelitian baru begitu ya dari Kak Tri. Mungkin kacamatanya dia tuh jauh lebih tajam dari kita ya. Oh, ada hal baru lagi yang aku temukan. Mungkin kita akan tunggu jurnal-jurnal berikutnya ya sayang ya. Sebelumnya makasih banget buat Kak Tri dari Medan. Semoga kita bisa ngobrol lagi di obrolan akhir pekan. Begitu juga dengan Kak Fred. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton lewat YouTube channel RRI Manado dan juga mendengarkan lewat RRI Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 Manado. Aku Dewi Purwati pamit undur diri, mewakili juga Kak Tri dan juga Kak Fred. Sampai bertemu minggu depan. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah.
berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.